Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Hari ini Senin, tanggal 28 Oktober 2024. Pak Imbong dan Paula Verhoeven memasuki sidang kedua dalam proses mediasi terkait dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Pak Imbong terhadap Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ini adalah mediasi kedua. Sebelumnya saya ingin membacakan urutan sidang gugatan cerai secara umum di Pengadilan Agama. Setelah menerima gugatan, Pengadilan Agama pasti akan melakukan pemanggilan terhadap penggugat dan tergugat untuk mengklarifikasi benarkah ini gugatannya, benarkah ini diajukan oleh penggugat dan ini tergugatnya. Ya, secara singkat adalah melakukan pengecekan terhadap administrasi gugatan. Kemudian dalam agenda tersebut adalah agenda mediasi. Waktu mediasi di sini diberikan waktu 1 bulan maksimal. Apabila dalam waktu 1 bulan mediasi tidak membuahkan hasil yang disepakati bersama, maka sidang akan dilanjutkan dengan sidang pembuktian. Oke, selanjutnya saya akan membacakan ini ya. Setelah upaya damai tidak berhasil atau mediasi tidak berhasil, maka akan dilanjutkan dengan pembacaan materi gugatan. Ya. Setelah pembacaan materi gugatan dilakukan oleh penggugat, berikutnya adalah jawaban daripada tergugat. Ya, kalau sudah pihak Pak Imbong sudah mengatakan gugatannya seperti ini, kemudian ada jawaban yang disampaikan oleh tergugat ya. Pak Imbong adalah penggugat, Paula Verhoeven adalah tergugat. Selanjutnya, setelah jawaban tergugat, maka akan ada tanggapan. Setelah jawabannya, kemudian dari pihak penggugat akan menanggapi daripada jawaban tergugat yang dinamakan replik tanggapan. Setelah tanggapan dari tergugat, selanjutnya ada tanggapan balik dari tergugat. Setelah ada tanggapan dari penggugat, kemudian ada tanggapan balik dari tergugat, namanya duplik. Oke. Setelah tidak bisa dalam proses itu, tidak ada penyelesaian, maka dilanjutkan dengan pembuktian yang akan diajukan oleh penggugat dan juga tergugat. Misalnya nih, saya menemukan seperti ini, akan dijawab oleh tergugat. Apabila kedua-duanya sudah di proses sidang pembuktian, maka akan ada kesimpulan daripada penggugat dan juga kesimpulan daripada tergugat. Penggugat punya kesimpulan sendiri, tergugat punya kesimpulan sendiri. Nah, di akhirnya adalah putusan hakim.
setelah semua sidang pembuktian sudah dijalani, maka berharap keputusan hakim. Hakim akan memutuskan berdasarkan dari fakta-fakta persidangan dari sidang pembuktian. Dengan keyakinan hakim, maka hakim akan mengambil keputusan. Itu ya. Nah, terkait dengan sidang mediasi yang dilakukan hari ini belum selesai, teman-teman. Belum selesai. Hari ini mungkin dari pihak Baim Wong mengajukan usulan, dan juga pihak Paula Verhoeven mengajukan usulan. Usulan apa itu? Saya juga tidak tahu, tapi saya menebak-nebak, ya, atau memperkirakan. Misalnya, usulannya adalah sesuai dengan gugatan bahwa tergugat melakukan ini dan seterusnya, ya, saya tidak bisa jelaskan. Kemudian apa yang diinginkan oleh penggugat? Apa yang diinginkan oleh penggugat? Ya, salah satu contoh saya mengatakan ini. Selanjutnya, ini sudah selesai ya. Selanjutnya memohon putusan hakim untuk bercerai dengan hak asuh anak, ya kan? Hak asuh anak diberikan kepada kami dengan alasan sebagai berikut. Dan. Nanti dijelaskan di situ. Kemudian akan ada juga usulan dari tergugat. Tergugat akan membawa usulan bahwa selama berumah tangga seperti ini, dan akhirnya memohon kiranya hakim dapat memberikan hak asuh anak, mohon kebijakannya seperti ini ya. Itu usulan yang saat ini sedang diajukan. Nah, kabarnya besok hari akan dilakukan lagi sidang mediasi. Ini benar ya, mediasi ini berlangsung ya, tergantung bagaimana penilaian hakim. Kalau waktunya hari ini tidak cukup, kita akan lanjutkan besok pagi dan seterusnya sampai betul-betul apa usulan-usulan dari penggugat dan tergugat ini bisa disimpulkan atau bisa dimufakati ya. Nah, tadi saya mendengarkan wawancara apa yang disampaikan oleh pengacara dari Baim Wong terkait dengan hak asuh anak. Yaitu memang benar, ya, itu memang benar bahwa hak asuh anak dalam jurisprudensi, dalam aturannya, hak asuh anak dalam proses perceraian apabila anak masih di bawah umur, maka yang berhak mengasuh adalah ibunya, gitu ya, ibunya. Apabila ibunya tidak sanggup, baru dikasih tantenya, adik perempuan daripada ibunya. Kemudian setelah itu tidak ada, baru ke ayahnya dan seterusnya. Saya ingin tayangkan pernyataan dari sang pengacara berikut ini. Dengan begitu, bagaimana si kodi itu bisa mempertemukan untuk berdasarkan syariat Islam sebenarnya? Kan? Nah, oleh sebab itu makanya ini memang dipertemukan untuk bisa dirahasiakan, bukan untuk diumbar. Itu maka pertama-tama saya bilang kemarin itu ya, untuk kepentingan dari anak. Apakah ada pola ngomong yang macam-macam soal anak? Tentang suami? Nah, itu
Mbak sebagai ibu nantinya ya, begitu juga Mas juga sebagai bapak, begitu juga gitu. Dari anak, kasihan anak itu ya, itu berhak untuk mendapatkan psikologi yang baik. Nah kalau misalnya nggak baik gitu kan, orang tua sendiri akan menanggung nanti. Kenapa? Ya karena anak-anak itu pada saat ini masih sangat labil, apalagi belum punya muais ya. Jadi saya tidak menanggapi substansi ya, saya cuma menanggapi soal proseduralnya aja. Prosedural aja, dan kemudian esensi dari pengadaan agama itu kayak gimana, agar nanti kita bisa memahami gitu kan. Bahwa pada prinsipnya pada saat ini adalah kita berupaya untuk bisa secara baik-baik diselesaikan gitu kan dengan cara kecuali bagi orang yang akan memutuskan, dia akan berwenang untuk menyatakan iya nanti. Itu ya kira-kira ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan ya tata urut persidangan ya. Ini sebelum surat gugatan dibacakan, hakim akan menyatakan bahwa sidang tertutup untuk umum. Artinya sidang tidak diliput ya oleh umum atau dihadiri oleh umum. Kemudian penggugat dapat mengubah, mencabut atau mempertahankan isi surat gugatannya sebelum tergugat memberikan tanggapan. Dalam tahap jawab menjawab, tergugat dapat mengajukan gugatan rekopensi atau gugatan balik. Sekali lagi ya, terkait dengan rekonvensi, yaitu gugatan balik. Hakim akan menanyakan beberapa hal kepada saksi, seperti apakah penggugat dan tergugat memiliki anak, dan bagaimana saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat merupakan suami istri, dan seterusnya dan seterusnya. Pembuktiannya ini adalah ketika saat terjadi jawab menjawab ya teman-teman ya. Nah, berkaitan dengan apa yang dijelaskan oleh sang pengacara tadi, itu benar ya teman-teman ya. Siapapun yang mendalilkan, maka misalnya nih ya, kami di situ ya si Mbak Imbong ya dan pengacaranya, kami melakukan gugatan perceraian dikarenakan alasannya bahwa tergugat telah melakukan perselingkuhan. Nah, gitu ya. Nah, silakan, disitulah dibuktikan oleh penggugatnya. Tergugat dia menunggu, setelah selesai baru menjawab, ya. Setelah selesai baru menjawab. Nah, dalam proses persidangan yang dilakukan terkait dengan gugatan Mbak Imbong dan Paula Verhoeven, Mbak Imbong lah yang harus membuktikan apabila isi gugatan tersebut terkait dengan perselingkuhan. Setelah pernyataan terkait dengan perselingkuhan itu diuraikan oleh penggugat, maka hak jawab berikutnya ada pada tergugat, yaitu menanggapi. Oke, clear ya sampai di sini ya. Jadi masih ada prosesnya yang cukup panjang ya. Kemudian terkait dengan hak asuh. Jelas tadi saya sudah sampaikan bahwa Mbak Imbong menginginkan cerai, Mbak Imbong juga menginginkan hak asuh anak. Terkait dengan ini, dalam proses persidangan nanti akan terlihat gugatan Mbak Imbong itu terkait apa sebenarnya.
apakah terkait perselingkuhan atau terkait pertengkaran atau terkait dengan perselisihan. Lalu proses berikutnya adalah terkait dengan hak asuh anak. Jadi di sini tadi terkait dengan sidang tadi adalah dua-duanya baru mengajukan usulan. Jadi kalau ada kata-kata mediasi gagal, kemudian rujuk gagal dan sebagainya, itu belum dibicarakan karena masih dalam tahapan mediasi. Ya, seperti yang disampaikan tadi bahwa masing-masing pihak antara penggugat dan tergugat mengajukan usulan. Nanti di situ ada yang namanya hakim mediator yang menampung usulan di pihak penggugat, kemudian yang menampung dari juga pihak tergugat. Usulan itu diterima semua, jadi tidak ada istilah ditolak karena masih dalam tahapan mediasi. Ya, apapun hasilnya, ini masih ada proses perjalanan terkait dengan gugatan cerai Baim Wong terhadap Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun saya mendengar bahwa Baim Wong kekeh mengajukan perceraian. Sementara pihak dari Paula Verhoeven ya kalau bisa masih bisa dipertahankan. Ya itulah, mari kita simak video-video tayangan-tayangan berikut ini. Kan pendapat saya, tapi hukum yang menyatakan seperti itu. Itu makanya di kemarin hari saya bilang, siapa yang mendalilkan dia berkewajiban untuk membuktikan itu. Karena gini, sama dengan pidana ya. Pidana yang mendalilkan siapa? Jaksa. Jaksa membuktikan gitu kan. Nah sekarang kalau misalnya ada macam-macam kayak gitu kan silakan buktikan aja mereka di pengadilan. Ya pada prinsipnya ya kita siap menghadapi. Bang, di mediasi kedua ini kan ada diminta usulannya. Mungkin dari Paula sendiri apa sih usulannya? Terkait anak mungkin seperti apa? Ya itu nantinya pada prinsipnya itu suatu hal yang akan dipertemukan. Artinya Paula sendiri ingin mengambil hak asuh anak juga. Jadi begini, ini hukumnya ya. Ya. Hukumnya. Dalam 105 sama 156, yang pertama itu hak asuh itu pada ibu. Ya. Itu kompilasi tulis. Lihat sini aja Bang. Ya teman-teman. Bang, lihat sini aja Bang. Bilangin ya. Saya yang nanya Bang. Secara hukum itu hak asuh anak itu kepada ibu. Kenapa? Pertama, dia itu belum berumur Muais tahun. Muais itu 7 tahun sampai 9 tahun. Oke. Dia di bawah 7 tahun. Oh, di bawah 7 tahun. Oke. Kan gitu kan. Nah, kemudian setelah itu ada 3 hal yang bisa menghalangi seorang ibu ya, itu tidak mengasuh anak. 1 dan 2 dia bilang, 3 dia tidak mampu secara ekonomi. 3. Jadi bagi ibu ya, bagi ibu cuma 3 hal itu yang menghambat bagi ibu-ibu untuk bisa mengasuh anak. Oke. 1. Ya. 156 ini lanjutannya ya. Ketika itu terhalang, yang diberikan terlebih dahulu itu adalah saudari ya, adik kakak perempuan dari ibu. Oh. Itu 156 kompilasi hukum Islam. Setelah itu baru ayah, setelah itu saudari dari ayah. Itu hukumnya. Ya. Gak ada itu bisa menghalangi itu, kecuali ada desain. Ya, clear ya. Ya itu hukumnya begitu tadi. Gitu. Ya teman-teman sebagai perempuan ya memang harus yakin gitu. Ini hak perempuan sebenarnya gitu, bukan hak laki. Ya, ini saja dari saya karena memang belum ada putusan. Hari ini adalah saling mengajukan usulan. Penggugat mengusulkan ini maunya seperti apa, tergugat mengusulkan ini maunya apa. Jadi belum ada putusan. Dan sidang mediasi ini akan dilanjutkan lagi besok.
apa putusannya besok, itu sidangnya tertutup, ya mungkin saja usulan-usulan itulah yang akan perbincangkan atau dijadikan materi mediasi. Itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih.